kita le. Oke, tangan le. Apa lagi cairkan lah le? Cair kan? Cairkan. Oke, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rentri Anggara, mahasiswa S2 Fakultas Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Darul Ulum. Akan menyampaikan tugas mata kuliah saya tentang fikih kontemporer. Di sini saya tertarik membahas mengenai fikih kontemporer terkait hasil dari konten kreator berdasarkan zakat yang akan mereka keluarkan. Baik, topik ini sangat menarik karena menggabungkan prinsip syariah klasik dengan ekonomi digital. Dalam fikih kontemporer, penghasilan yang diperoleh oleh para konten kreator atau seperti YouTuber, influencer atau streaming lainnya umumnya dikategorikan sebagai zakat al-mal atau al-mustafad, yaitu zakat penghasilan atau profesi. Mari kita bedah bagaimana para ulama melihat hal ini melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama itu mengenai status harta atau zakat mal. Para ulama kontemporer sepakat bahwa penghasilan dari kreativitas digital adalah harta yang bernilai secara syariat selama konten yang dibuat tidak melanggar batasan agama, seperti judi atau pamer aurat atau hoax yang mereka sampaikan. Yang kedua dari jenis zakat. Penghasilan ini dianalogikan dengan zakat pertanian atau karena cair saat panen atau terima gaji, atau zakat perdagangan karena ada unsur promosi dan jasa. Yang kedua itu ketentuan dasar. Sama seperti zakat lainnya, kewajibannya ini muncul jika sudah mencapai nisab atau ambang batas minimal dan haul atau kepemilikan 1 tahun, meski dalam zakat profesi sering kali dibayarkan saat penghasilan diterima. Mari kita simulasikan perhitungan zakat untuk seorang konten kreator dengan menggunakan perpaduan logika zakat pertanian atau waktu pembayaran dan zakat emas profesi atau kadar dari zakat tersebut. Dalam konteks Indonesia yang kita ketahui, banyak ulama dan lembaga zakat seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu menggunakan standar sebagai berikut. Yang pertama itu dari nisab atau setara dengan 520 kg beras. Jika beras sampai hari ini kita kalkulasikan seharga 15.000 per kilo, maka ambang batas sekitar 7.800.000 per bulannya. Baru kadar zakat yang biasa kita ketahui itu adalah sesuai dengan hukum 2,5%. Baru waktu yang mereka keluarkan itu setiap kalinya menerima penghasilan tanpa menunggu 1 tahun. Contoh kasus kita analogikan seperti ini. Bayangkan seorang influencer mendapatkan penghasilan dari AdSense atau endorsement mereka sebesar 15 juta dalam 1 bulannya. Karena angka ini sudah melewati nisab atau ambang batas di 7,8 juta, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus sederhana. Zakat sama dengan penghasilan per bulan dikali 2,5%. Berarti ambang batas dari nisab yang dibuat itu 7,8 juta. Kalau penghasilan dari konten kreator ini kita bilang 5 juta. Nah, untuk menentukan apakah jumlah tersebut wajib zakat, kita perlu membandingkan dengan nisab, ambang batas yang tadi minimal. Dalam fikih kontemporer, nisab zakat profesi biasanya disandarkan pada nilai 520 kg tadi. Mari kita hitung bersama. Jika harga beras rata-rata yang hari ini kita sampaikan 15.000 per kilo, maka batas minimalnya adalah 520 dikali 15.000, yaitu 7,8 juta. Penghasilan yang kita analogikan tadi adalah 5 juta per bulan. Berdasarkan perbandingan angka di atas, apakah menurut penghasilan 5 juta tersebut sudah wajib dikenakan zakat profesi? Yang menjadi catatan hari ini kawan-kawan semua, karena meskipun wajib zakat, meskipun di 5 juta tadi belum masuk dalam wajib zakat, dalam Islam sangat dianjurkan untuk tetap mengeluarkan sedekah atau sebagai bentuk syukur dan pembersihan harta kita. Jadi hari ini saya mengimbau kepada seluruh kawan-kawan semua penggiat media sosial atau konten kreator, walaupun penghasilan kita mau itu sudah melewati ambang batas sesuai dengan syariat hukum ataupun tidak, setidaknya kita ada pembersihan atau zakat mal kita. Di mana semua itu terkadang ada beberapa rezeki atau hak dari saudara kita di luar sana. Yang hari ini mungkin hasil dari konten kreator itu tidak menentu, bisa jadi 5 juta, 7 juta, 8 sampai dengan puluhan juta atau ratusan juta per bulan. Itu menjadi nilai kesadaran untuk kita semua. Artinya kawan-kawan semua, seluruh konten kreator, berapapun penghasilan kita melalui konten kreator, tetaplah kita bersedekah walaupun tidak memenuhi nilai ambang batas. Jadi hari ini
sedikit yang saya sampaikan semoga menjadi ilmu untuk kita semua, dan ini juga menjadi refleksi untuk saya pribadi. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Pada Allah kita semua manapun. Akhirul kalam bila fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.